Teriakan suamiku menggema, melempar sertifikat yang ia curi dan surat cerai ke wajahku. Ia pikir ia menang. Ia tidak tahu, dalam 1 minggu, tawanya akan berubah menjadi tangisan darah. Ini adalah kisah balas dendamku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara hempasan map tebal itu terdengar begitu nyaring di ruang tamu kami yang biasanya sepi. Ujung map plastik yang keras itu sempat menggores pipiku sebelum jatuh berserakan di lantai. Rasanya perih, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih menyengat. Aku masih duduk diam di sofa, tanganku mengepal di atas pangkuan, berusaha menahan gejolak emosi yang siap meledak kapan saja. Di hadapanku, berdiri laki-laki yang selama 5 tahun ini kupanggil suami, Galang. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, melainkan karena amarah dan kesombongan yang meluap-luap. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita yang kukenal lewat desas-desus tetangga. Sinta. Dia mengenakan gaun merah mencolok yang terlalu ketat, tangannya melingkar manja di lengan Galang seolah memamerkan kepemilikannya. Senyum sinis terukir di bibirnya yang bergincu tebal, saat melihatku diperlakukan seperti sampah di rumahku sendiri. Lihat itu bodoh. Sertifikat rumah sudah jadi atas namaku, dan cepat tanda tangani surat cerai itu. Galang berteriak lagi, suaranya memantul di dinding-dinding rumah mewah yang kubeli dengan uang warisan orang tuaku, fakta yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Aku menunduk, menatap map merah yang tergeletak di dekat kakiku. Perlahan, aku memungutnya. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai terpompa. Aku membuka map itu. Di sana tertera jelas, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan ini kini tertulis atas nama Galang Pratama. Tidak ada lagi namaku, Diandra, di sana. Galang benar-benar melakukannya. Dia benar-benar menyuap orang dan memalsukan tanda tanganku untuk membalik nama aset terbesarku. Kenapa diam saja? Kaget karena suamimu yang kau anggap bodoh ini ternyata lebih pintar darimu, ejek Galang sambil tertawa. Tawanya terdengar begitu sumbang di telingaku. Mulai hari ini, rumah ini milikku. Dan karena kau bukan lagi istriku nanti setelah kau tanda tangan surat itu, kau harus angkat kaki. Sekarang. Sinta terkikik geli. Dengar itu, Mbak Diandra, kasihan sekali ya. Sudah tua, tidak cantik, sekarang jadi gelandangan. Mas Galang itu butuh istri yang bisa mendukungnya, yang cantik, yang sepadan. Bukan wanita rumah tangga membosankan sepertimu. Kata-kata Sinta bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Namun, alih-alih meledak marah dan menjambak rambut wanita itu, sebuah ketenangan aneh justru menyelimuti diriku. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka hanya tahu Diandra yang penurut, Diandra yang sederhana, Diandra yang selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga. Mereka lupa bahwa sebelum menikah dengan Galang, aku adalah wanita yang mengelola bisnis properti mendiang ayahku dengan tangan besi. Singa yang tidur bukan berarti kehilangan taringnya. Aku menutup map itu perlahan, lalu mendongak menatap Galang tepat di matanya. Tatapanku dingin, datar, tanpa air mata sedikit pun. Reaksi ini jelas bukan yang diharapkan Galang. Dia mengharapkan aku menangis, bersujud di kakinya, memohon agar tidak diceraikan atau diusir. Kau pikir kau sudah menang, Galang? Suaraku terdengar rendah namun tajam, memotong tawa mereka berdua. Galang mendengus remeh. Jelas aku menang. Lihat sekelilingmu, Diandra. Semuanya milikku sekarang. Kau tidak punya apa-apa. Kau hanya benalu yang selama ini hidup dari gaji direkturku. Gaji direktur? Ah, kebohongan itu lagi. Ingin sekali rasanya aku tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Tapi aku menahannya. Belum saatnya. Panggung pertunjukan baru saja dibuka. Aku mengambil pulpen yang tergeletak di meja, lalu menarik kertas perceraian yang juga dilempar Galang tadi. Tanpa ragu sedikit pun, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Gerakanku tegas, tidak ada keraguan. Ini yang kau mau, kan? Tanyaku sambil melempar kertas itu kembali ke arah Galang. Kertas itu melayang ringan sebelum jatuh di dekat sepatu kulit mahalnya. Sepatu yang kubelikan bulan lalu dengan uang tabunganku yang ia curi.
Galang tampak sedikit terkejut melihat betapa mudahnya aku menyerah. Namun, egonya terlalu besar untuk mengakui rasa was-was itu. Dia menyeringai sambil memungut kertas itu. Bagus. Ternyata kau tahu diri juga. Aku berdiri, merapikan bajuku yang sedikit kusut. Aku berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Sinta refleks mundur selangkah, mungkin takut aku akan menamparnya. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Nikmatilah kemenanganmu ini, Galang. Nikmati rumah ini, nikmati wanita ini, kataku sambil menunjuk Sinta dengan daguku. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah meremehkan wanita yang kau anggap bodoh. Aku melangkah menuju pintu keluar, tapi sebelum tanganku menyentuh gagang pintu, aku berbalik sekali lagi. Wajah Galang terlihat bingung, campuran antara kemenangan dan ketidaknyamanan. 1 minggu, ucapku pelan tapi penuh penekanan. Aku beri waktu kalian bersenang-senang selama 1 minggu. Setelah itu, kau akan menyesal pernah lahir ke dunia ini. Kau akan berharap kau tidak pernah mengenal namaku. Apa maksudmu? Jangan mengancamku, wanita gila, teriak Galang, tapi suaranya terdengar sedikit goyah. Aku tidak mengancam, suamiku. Aku berjanji, jawabku dingin. Tanpa menunggu balasan mereka, aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara sore menerpa wajahku. Langit terlihat mendung, seolah turut merasakan badai yang akan segera kuhadirkan dalam hidup Galang. Aku berjalan menuju gerbang tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan rumah yang penuh kenangan palsu itu. Di dalam tas tanganku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rafa, pengacara kepercayaanku. Rencananya sudah siap. Diandra, kapan kita mulai? Aku mengetik balasan singkat sambil menyeringai menatap langit. Sekarang. Mobil taksi online yang kupesan melaju membelah kemacetan kota Jakarta. Aku menyandarkan kepalaku di jendela yang dingin, membiarkan jalanan yang buram oleh rintik hujan membawa pikiranku melayang ke masa lalu. Ke titik di mana semua kebohongan ini bermula. Ke titik di mana aku, dengan bodohnya, menyerahkan seluruh kepercayaanku pada laki-laki bernama Galang. 2 tahun yang lalu, hidup kami terasa sempurna, atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Saat itu, Galang pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Dia membawa sebuah kotak kue tart mahal dan sebotol anggur non-alkohol. Sayang, aku punya kabar gembira, serunya saat itu, memelukku erat hingga aku hampir sesak napas. Aku dipromosikan. Aku sekarang diangkat menjadi direktur operasional di perusahaan. Mataku berbinar mendengar kabar itu. Benarkah, Mas? Alhamdulillah. Aku bangga sekali padamu. Galang mengangguk mantap, dadanya membusung penuh kebanggaan. Ya, dan gajinya naik 3 kali lipat. Fasilitas mobil, tunjangan, semuanya naik. Karena itu, Diandra, aku ingin kamu melakukan satu hal untukku. Apa itu, Mas? Tanyaku polos. Dia menangkup wajahku dengan kedua tangannya, menatapku dengan tatapan yang saat itu kuartikan sebagai cinta, namun kini kusadari sebagai manipulasi. Berhentilah bekerja. Aku tidak mau istriku capek-capek mengurus bisnis properti peninggalan ayahmu itu. Jual saja sahammu atau serahkan pengelolaannya pada orang lain. Fokuslah di rumah, urus aku, urus calon anak-anak kita nanti. Biar aku yang menjadi tulang punggung. Aku mampu, Diandra. Aku ingin memanjakanmu. Kata-katanya terdengar begitu manis, seperti madu yang ternyata beracun. Saat itu, aku luluh. Aku merasa dihargai dan dilindungi. Aku setuju untuk mundur dari operasional harian perusahaanku, menyerahkan kendali pada wakilku, dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Namun, itulah awal mula neraka itu. Bulan pertama setelah promosi itu, Galang mulai memberikan uang belanja yang jumlahnya fantastis. Dia memanjakanku dengan hadiah-hadiah. Tapi bulan ketiga, segalanya mulai berubah. Dia mulai mengeluh tentang pengeluaran. Diandra, kamu boros sekali bulan ini, tegurnya suatu malam saat melihat tagihan listrik. Uang gajiku memang besar, tapi bukan berarti bisa dibuang-buang begitu saja. Aku bingung. Padahal aku hanya membeli kebutuhan pokok. Tapi Mas, ini semua untuk kebutuhan rumah.
Sudahlah. Kamu memang tidak pernah cari uang susah payah, jadi tidak tahu rasanya lelah, bentaknya. Sejak saat itu, dia mulai memotong jatah uang belanja. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tidak cukup untuk makan sehari-hari. Dia menyuruhku memakai uang tabunganku sendiri dulu. Nanti Mas ganti kalau bonus turun. Janjinya. Dan aku, istri yang bodoh ini, menurutinya. Aku menguras tabungan pribadiku, uang hasil kerja kerasku sebelum menikah, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, membayar cicilan mobil yang katanya mobil kantor tapi ternyata dia beli sendiri atas nama orang lain, dan membiayai gaya hidupnya yang semakin hedonis. Lalu datanglah peran serta ibu mertuaku, Ibu Widya. Wanita yang selalu tersenyum manis di depan tetangga tapi bermulut setajam silet di depanku. Dia sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan, menginspeksi kulkas dan lemari pakaianku. "Diandra, kamu ini istri macam apa?" cibir Ibu Widya suatu hari saat melihat aku menyajikan tempe dan sayur asem. "Anakku itu direktur. Masa dikasih makan makanan kampung begini? Uang belanja yang dikasih Galang itu puluhan juta. Kamu kemanakan? Pasti kamu pakai buat beli skincare mahal atau belanja online, kan?" "Tidak, Bu. Mas Galang bulan ini cuma kasih." "Jangan bohong," potong Ibu Widya. "Galang cerita sama ibu, dia kasih kamu kartu kredit unlimited. Dasar istri tidak bersyukur. Pantas saja sampai sekarang belum hamil-hamil juga, ternyata cuma bisa habisin uang suami." Hatiku hancur setiap kali mendengar hinaan itu. Aku mencoba membela diri pada Galang, tapi Galang selalu membela ibunya. "Ibu sudah tua, Diandra. Dengarkan saja nasihatnya. Lagi pula, apa yang dibilang ibu ada benarnya. Kamu harus lebih pintar atur uang." Puncaknya adalah 6 bulan yang lalu. Saat itu aku hendak mengambil uang di rekening gabungan kami untuk biaya servis AC yang rusak. Betapa terkejutnya aku saat melihat saldonya nyaris nol. Padahal, aku tahu persis setiap bulan aku menyisihkan sisa uang tabungan pribadiku ke sana sebagai dana darurat. Aku menelusuri mutasi rekening itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ada aliran dana keluar yang sangat besar dan rutin setiap bulan. Transfer ke rekening atas nama Sinta, dan penarikan tunai dalam jumlah besar di lokasi-lokasi hiburan malam. Lebih parah lagi, aku menemukan fakta yang lebih menyakitkan saat tidak sengaja bertemu mantan rekan kerjaku yang bekerja di Departemen HRD kantor Galang. "Loh, Bu Diandra? Mas Galang tidak bilang ya?" tanya temanku itu dengan wajah bingung saat aku bertanya tentang posisi direktur suamiku. "Galang itu tidak pernah jadi direktur, Bu. Dia memang sempat dipromosikan jadi supervisor, tapi itu 2 tahun lalu. Gajinya standar saja kok, Bu. Malah dia sering ambil kasbon kantor." Duniaku runtuh seketika saat itu. Semua itu bohong. Jabatan direktur, gaji besar, semuanya palsu. Uang yang dia berikan padaku di awal pernikahan adalah uang hasil pinjaman bank yang kini bunganya membengkak. Dan uang yang kuhabiskan selama ini untuk menghidupi kami berdua adalah uangku sendiri, uang yang dia manipulasi agar aku keluarkan. Galang bukan tulang punggung keluarga. Dia adalah parasit. Parasit yang menggerogoti inangnya perlahan-lahan sampai mati. Dia membuatku berhenti bekerja bukan karena ingin memanjakanku, tapi agar aku kehilangan akses ke dunia luar, agar aku menjadi bodoh dan bergantung padanya, sehingga dia bisa leluasa menguras hartaku tanpa aku curiga. Air mata menetes di pipiku di dalam taksi itu. Bukan air mata sedih, tapi air mata penyesalan karena aku terlambat menyadarinya. Selama 2 tahun ini aku hidup dalam sandiwara yang disutradarai oleh suamiku dan didukung oleh ibunya. Mereka menikmati keringatku sambil menghinaku. Mobil taksi berhenti di depan lobi sebuah apartemen mewah, satu-satunya aset yang berhasil kusembunyikan dari pengetahuan Galang. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Flashback itu menyakitkan, tapi itu adalah bahan bakar yang sempurna. Rasa sakit karena dikhianati, diperalat, dan dipermalukan ini akan kubayar lunas. Galang berpikir dia yang memegang kendali karena berhasil membalik nama sertifikat rumah itu. Dia tidak tahu bahwa sertifikat itu hanyalah umpan kecil dalam permainan catur yang sedang kumainkan. Aku turun dari taksi dengan langkah mantap. "Terima kasih, Pak," ujarku pada sopir. Saat aku melangkah masuk ke lobi apartemen, bayangan wajah sombong Galang dan senyum mengejek Sinta kembali terlintas.
Nikmatilah waktu kalian, batinku. Karena saat aku selesai dengan kalian, kalian bahkan tidak akan punya uang sepeser pun untuk membeli air mineral. Kebohonganmu adalah kekuatanmu selama ini, Galang. Tapi sekarang, kebenaran yang kutahu akan menjadi senjata yang memenggal lehermu. Aku sudah tahu rahasia terbesarmu, dan di babak selanjutnya, aku akan mulai menarik pelatuknya. 3 bulan sebelum hari pengusiran itu, hidupku sebenarnya sudah berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. Hanya saja aku belum menyadarinya. Semuanya bermula pada suatu minggu siang yang panas. Galang sedang mandi, dan aku, seperti biasa, sibuk membereskan kekacauan yang ia buat. Hari itu, ia pulang dengan kondisi mobil yang sangat kotor setelah katanya, dinas luar kota, selama 3 hari. Padahal, belakangan aku tahu, dinas, itu hanyalah kode untuk liburan singkat bersama Sinta ke puncak. Aku membawa kunci mobil cadangan ke garasi, berniat membersihkan interior mobilnya yang penuh remah makanan. Saat aku membuka bagasi untuk mengambil penyedot debu portabel, mataku menangkap sesuatu yang janggal pada karpet penutup ban serep. Posisi karpet itu sedikit miring, tidak presisi seperti biasanya. Galang adalah orang yang ceroboh, tapi dia cukup obsesif soal kerapian mobilnya. Satu-satunya aset yang ia banggakan meski BPKB-nya sudah ia gadaikan tanpa sepengetahuanku. Rasa penasaran menuntunku. Aku mengangkat karpet itu, lalu membuka penutup ruang ban serep. Di sana, terselip di antara dongkrak dan kunci roda, ada sebuah bungkusan kain lap kotor yang berminyak. Awalnya aku mengira itu hanya kain bekas bengkel yang lupa dibuang. Namun, bentuknya terlalu padat. Tanganku terulur, mengambil bungkusan itu. Jantungku mulai berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Insting seorang istri yang mencium bau bangkai pengkhianatan mulai bekerja. Perlahan, aku membuka lilitan kain kotor itu. Di dalamnya, tersembunyi sebuah ponsel pintar keluaran terbaru dengan layar yang sedikit retak di ujungnya. Ponsel yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Galang selalu bilang dia setia pada satu nomor ponsel kantornya, dan aku percaya. Aku mencoba menyalakan layar ponsel itu. Terkunci. Tentu saja. Aku duduk bersimpuh di lantai garasi yang dingin, keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku mencoba memasukkan tanggal lahir Galang. Salah. Tanggal pernikahan kami? Salah. Tanggal lahir ibu mertuaku? Masih salah. Ponsel itu memberikan peringatan waktu tunggu 30 detik. Aku memutar otak. Jika Galang punya selingkuhan, biasanya sandinya berkaitan dengan wanita itu. Tapi aku belum tahu siapa namanya saat itu. Lalu, aku teringat sesuatu yang konyol. Galang pernah mengigau sebuah angka saat tidur minggu lalu. 2104, gumamnya saat itu. Aku pikir dia mengigau soal pekerjaan. Dengan tangan gemetar, aku mengetik 2104. Klik. Layar terbuka. Tampilan antarmuka ponsel itu penuh dengan aplikasi yang asing bagiku. Tapi mataku langsung tertuju pada aplikasi pesan instan berwarna hijau. Ada ratusan pesan yang belum dibaca. Nama kontaknya membuat darahku mendidih. My Love Sinta. Aku membuka percakapan itu, dan seketika itu juga, duniaku terasa runtuh menimpa kepalaku. Foto-foto mesra mereka berdua terpampang jelas. Mereka di hotel, mereka makan malam di restoran mewah yang bahkan tidak pernah Galang ajak aku ke sana. Mereka berpelukan di tempat tidur yang asing. Tanggal-tanggal di foto itu, ya Tuhan, itu adalah tanggal-tanggal di mana Galang pamit, lembur, dinas luar kota, atau menemani ibu sakit. Aku menggulir layar ke atas, membaca pesan-pesan mereka. Sayang, transferan bulan ini kok telat? Aku mau beli tas yang kemarin kita lihat di mall. Tulis Sinta. Balasan Galang membuat ulu hatiku nyeri. Sabar ya cantik. Si istri bego di rumah lagi cerewet soal uang belanja. Nanti aku curi-curi dari dompetnya, atau aku minta ibu buat alasan sakit lagi biar dia kasih uang obat. Istri bego. Itulah panggilan sayangnya untukku di depan pelacurnya. Air mata mulai menggenang, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis sekarang. Aku harus tahu lebih banyak. Namun, pengkhianatan asmara ternyata hanya puncak gunung es. Saat aku keluar dari aplikasi pesan dan membuka galeri foto untuk mencari bukti lebih lanjut, aku menemukan tangkapan layar yang jauh lebih mengerikan.
Puluhan screenshot bukti transfer deposit ke situs-situs judi online. Nominalnya membuat kepalaku pening. 5 juta. 10 juta. 50 juta. Dalam satu malam, Galang bisa menghabiskan uang setara gaji bulanannya, gaji palsu yang dia banggakan itu. Lalu aku membuka aplikasi M-Banking yang terpasang di ponsel itu. Itu bukan rekening yang biasa dia tunjukkan padaku. Itu rekening rahasia. Saldonya minus. Lebih parah lagi, aku menemukan aplikasi pinjaman online. Bukan hanya satu, tapi ada belasan aplikasi. Semuanya dalam status jatuh tempo atau gagal bayar. Total utangnya mencapai miliaran rupiah jika digabungkan dengan utang pada rentenir perorangan yang kontaknya dinamai dengan kode-kode seram seperti naga penagih atau elang hitam. Aku membuka pesan dari naga penagih. Isinya adalah teror murni. Woi Galang, mana janji lu? Bunga udah numpuk. Kalau minggu depan gak lunas, gue samperin rumah lu. Gue tahu lu punya istri cantik di rumah, bisa kali kita pakai buat lunasin utang lu. Membacanya membuatku mual dan ingin muntah. Galang bukan hanya peselingkuh, dia adalah pecandu judi yang terjerat utang raksasa. Dan yang paling menakutkan, dia mempertaruhkan keselamatan keluarganya. Lalu, mataku menangkap sebuah percakapan antara Galang dan ibunya, Bu Widya. Ternyata Bu Widya tahu semuanya. Bu, Galang pusing. Orang-orang naga ngejar terus. Galang takut di penjara, Bu. Ibu tahu kan Galang trauma sama polisi gara-gara bapak dulu ditangkap di depan mata Galang? Galang bisa gila kalau masuk sel. Balasan Bu Widya adalah kunci dari semua rencana jahat mereka. Tenang Lang. Rumah yang kamu tempatin itu kan besar. Harganya pasti miliaran. Kamu bujuk si Diandra buat balik nama sertifikatnya ke kamu. Alasan aja buat syarat naik jabatan atau apalah. Kalau udah atas nama kamu, langsung kita jual atau gadai bank buat lunasin utang. Si Diandra itu bodoh. Dia pasti nurut. Jari-jariku berhenti bergerak. Nafasku tercekat. Jadi, ini rencananya? Mereka ingin merebut rumah warisan ayahku, satu-satunya peninggalan berharga yang kujaga, hanya untuk menutup lubang judi Galang? Mereka memanfaatkan ketulusanku, menganggapku bodoh, dan berencana membuangku setelah hartaku habis? Rasa sakit hati yang tadi kurasakan perlahan berubah wujud. Ia memadat, mendingin, dan berubah menjadi amarah yang sunyi namun mematikan. Aku menyadari satu hal krusial. Kelemahan terbesar Galang adalah ketakutannya pada penagih utang dan penjara. Fobianya terhadap polisi begitu akut, hingga dia rela melakukan kejahatan lain untuk menghindarinya. Dan kelemahan keduanya adalah keserakahan ibunya. Aku memiliki senjata, itu di tanganku. Bukti perselingkuhan, bukti perjudian ilegal, dan rencana busuk mereka. Suara pintu kamar mandi terbuka terdengar samar dari dalam rumah. Galang sudah selesai mandi. Dengan gerakan cepat namun terkontrol, aku memotret semua bukti di layar ponsel itu menggunakan ponsel pribadiku yang kusimpan di saku daster. Aku merekam percakapan chat, memotret bukti transfer, dan menyalin nomor-nomor penting. Setelah yakin semua data aman, aku membersihkan sidik jariku di layar ponsel itu dengan ujung daster, membungkusnya kembali dengan kain kotor berminyak tadi, dan meletakkannya persis di tempat semula di bawah ban serep. Aku menutup ruang ban serep, merapikan karpet, dan berdiri. Lututku sedikit lemas, tapi hatiku sekeras baja. Saat Galang keluar rumah sambil mengeringkan rambut dengan handuk, dia menemukanku sedang menyapu halaman dengan tenang. Wajahku datar, tanpa ekspresi. Lo, kok di luar? Yang? Panas begini? Tanyanya sok perhatian. Aku menoleh, memberikan senyuman terbaik yang pernah kulakukan seumur hidupku. Senyuman palsu yang menyembunyikan belati di baliknya. Iya mas, tadi kayaknya ada tikus masuk garasi. Tapi sudah pergi. Oh, ya sudah. Masuk yuk, buatin mas kopi, perintahnya. Siap, mas, jawabku. Saat aku berjalan di belakangnya, menatap punggung tegap laki-laki yang berniat menghancurkan hidupku itu, aku bersumpah dalam hati. Kau ingin sertifikat rumah ini, Galang? Baik. Akan kuberikan permainannya. Kau akan merasa menang, kau akan merasa di atas angin. Tapi saat kau jatuh nanti,
aku pastikan tidak ada dasar untukmu mendarat. Kau akan jatuh ke jurang tanpa dasar. Hari itu, Diandra yang lugu dan penurut mati di garasi. Yang masuk kembali ke dalam rumah untuk membuatkan kopi adalah Diandra yang baru. Diandra yang memegang kendali, Diandra yang siap menghancurkan musuhnya tanpa menyentuhnya sedikitpun. Penemuan ponsel itu bukan sekadar penemuan bukti, itu adalah penemuan kunci kemenanganku. Dan aku akan memutar kuncinya perlahan-lahan, tepat di jantung pertahanan mereka. Aku duduk di sofa kulit berwarna krem di penthouse pribadiku yang terletak di lantai 40 sebuah apartemen elit di Jakarta Selatan. Dinding kaca besar di hadapanku menampilkan panorama kota Jakarta yang mulai diguyur hujan, seolah langit sedang membasuh jejak kakiku dari kehidupan lamaku yang kotor. Ruangan ini hening, berbau aromaterapi lavender yang menenangkan, sangat kontras dengan rumah Galang yang selalu bising oleh teriakan dan keluhan. Tidak ada yang tahu aku memiliki tempat ini. Bahkan Galang tidak pernah tahu bahwa bisnis properti ayahku, yang dia suruh tinggalkan itu sebenarnya berkembang pesat di bawah kendali tanganku dari balik layar. Selama ini, aku mengendalikan aset-aset besar melalui orang-orang kepercayaanku, sementara di rumah, aku berpura-pura menjadi istri yang menghitung uang belanja recehan. Bel pintu berbunyi. Aku menekan tombol di intercom, melihat wajah yang sangat familiar di layar. Rafa. Sahabatku sejak kuliah hukum dulu, yang kini menjadi salah satu pengacara korporat paling ditakuti di kota ini. Pintu terbuka otomatis. Rafa masuk dengan setelan jas rapi yang sedikit basah di bagian bahu. Dia membawa sebuah tas kerja kulit dan senyum lebar yang menenangkan. Pertunjukannya sukses. Nyonya Diandra, sapanya sambil meletakkan tas di meja marmer. Aku menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir. Sempurna, Raf. Dia benar-benar mengusirku. Dia melempar sertifikat itu tepat ke wajahku. Aktingnya sebagai orang kaya baru yang sombong sangat meyakinkan. Rafa tertawa kecil, lalu duduk di hadapanku. Dan dia tidak sadar kalau sertifikat hak milik yang dia pegang itu hanyalah kertas mahal yang dicetak dengan printer kualitas tinggi. Aku menggeleng sambil tersenyum sinis. Tidak sama sekali. Galang itu buta hukum dan buta administrasi. Dia pikir mengubah nama di sertifikat tanah semudah mengganti nama di kontak HP. Dia percaya penuh pada Pak Hadi. Pak Hadi aktor teater terbaik yang pernah aku sewa, puji Rafa. Aktingnya sebagai notaris korup yang bisa disogok benar-benar kelas Oscar. Galang mentransfer uang 50 juta tunai ke Pak Hadi untuk biaya pelicin, balik nama kilat itu, kan? Betul. Uang itu sekarang sudah diamankan Pak Hadi dan akan didonasikan ke panti asuhan, sesuai kesepakatan kita. Jadi, secara teknis, Galang baru saja bersedekah, ujarku. Rafa membuka tas kerjanya, mengeluarkan beberapa dokumen. Oke, mari kita masuk ke tahap selanjutnya, operasi miskin mendadak. Bagaimana status keuangan Galang saat ini? Aku mengambil tabletku, membuka aplikasi perbankan prioritas. Galang selama ini memegang kartu hitam yang dia pamerkan ke Sinta dan teman-teman judinya. Dia pikir itu kartu kredit atas namanya yang diterbitkan kantor. Padahal, itu adalah kartu tambahan, supplementary card, dari rekening utamaku. Limitnya memang kubuat unlimited dulu untuk melihat seberapa serakah dia. Dan bulan ini saja, dia sudah gesek hampir 100 juta. Luar biasa, gumam Rafa. Sekarang, lihat ini. Jari telunjukku menekan tombol merah bertuliskan blokir permanen di layar tablet. Akses ditutup. Mulai detik ini, kartu itu hanyalah potongan plastik tidak berguna. Begitu juga dengan akses ke rekening operasional rumah tangga yang selama ini kuisi diam-diam. Lalu bagaimana dengan aset pribadinya? Tanya Rafa. Dia tidak punya aset, Raf. Mobil Pajero yang dia bawa itu atas nama perusahaanku. Statusnya mobil inventaris yang dipinjamkan. Motor sport yang dia belikan untuk adiknya, masih kredit dan menunggak 3 bulan, menggunakan namaku sebagai penjamin. Aku sudah menelepon Lea Singh untuk menarik motor itu besok pagi. Rafa mengangguk puas, mencatat sesuatu di agendanya. Baik, serangan finansial sudah aktif. Sekarang, mari kita bahas serangan mental. Kau bilang di bab 3, kau menemukan data utang judinya. Ya, total utang pokoknya 1,5 miliar rupiah. Bunganya berjalan terus.
Dan dia punya fobia akut terhadap penagih utang dan polisi. Rafa menyeringai. Wajahnya yang tampan berubah menjadi sedikit menyeramkan, khas pengacara yang siap menerkam lawan di pengadilan. Kalau begitu, kita akan mainkan ketakutan itu. Aku sudah menghubungi beberapa klien lamaku. Mereka bukan preman sungguhan, tapi orang-orang berbadan besar yang bekerja di bidang keamanan. Mereka akan mulai melakukan kunjungan ramah ke rumah itu mulai besok lusa. Pastikan mereka tidak menyentuh fisik Galang, Raf. Aku tidak mau dia punya alasan untuk lapor polisi dan jadi korban. Aku mau dia hancur secara mental. Tegasku, tenang saja. Teror psikologis jauh lebih efektif daripada pukulan fisik. Mereka akan datang tengah malam, menggedor pagar, menempelkan stiker, bayar utang, di tembok rumah yang baru saja dicat ulang oleh Sinta, dan menelepon Galang setiap 10 menit dengan nomor berbeda. Aku membayangkan skenario itu. Galang, yang sombong dan merasa berkuasa hari ini, akan meringkuk ketakutan di pojok kamar dalam 2 hari ke depan. Dia akan menyadari bahwa sertifikat rumah yang dia curi tidak bisa menyelamatkannya karena bank manapun akan menolaknya saat dia mencoba menggadaikannya, karena sertifikat itu palsu. Ada satu hal lagi, kata Rafa, nadanya berubah sedikit lebih serius. Soal Sinta. Kau yakin tidak mau menuntutnya dengan pasal perzinahan sekarang? Aku menyesap tehku, merasakan kehangatan yang menjalar ke dada. Tidak sekarang. Itu terlalu mudah. Aku ingin Sinta merasakan penderitaan juga. Sinta itu wanita materialistis. Dia menempel pada Galang karena mengira Galang kaya raya. Bayangkan apa yang terjadi jika dia tahu Galang sebenarnya miskin, banyak utang, dan rumah yang mereka tempati itu sengketa. Dia akan meninggalkan Galang, jawab Rafa. Tepat. Tapi sebelum dia pergi, aku ingin mereka saling menyalahkan. Aku ingin rumah tangga, bahagia, yang mereka impikan itu berubah menjadi arena tinju. Biarkan mereka saling mencabik dulu karena tekanan ekonomi. Setelah mereka hancur, barulah kita masuk untuk pukulan terakhir. Hukum. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca. Kota Jakarta di bawah sana tampak berkelap-kelip. Di salah satu sudut kota itu, ada sebuah rumah di mana suami dan selingkuhannya sedang merayakan kemenangan semu. Mereka mungkin sedang membuka botol wine murah, tertawa mengejekku. Ini bukan sekadar balas dendam karena sakit hati diselingkuhi. Raf, gumamku pelan, mataku menatap pantulan diriku di kaca. Wanita di pantulan itu terlihat kuat, berkelas, dan berbahaya. Ini tentang mengambil kembali harga diri yang coba mereka injak-injak. Galang mencoba membunuh karakteri dengan menyebutku bodoh dan benalu. Maka aku akan membuktikan padanya, bahwa benalu yang dia buang ini sebenarnya adalah pohon beringin yang menaunginya selama ini. Rafa ikut berdiri di sampingku. Dan ketika pohon itu pergi, dia akan sadar bahwa dia hanyalah tanaman kecil yang akan mati terpanggang matahari. Persiapan selesai, kataku mantap. Besok, kita mulai babak pertama. Matikan listrik dan air di rumah itu jam 8 pagi. Aku ingin melihat apakah cinta Sinta pada Galang cukup kuat untuk bertahan tanpa AC dan air bersih. Kami berdua tersenyum. Rencana ini tersusun rapi, jahat, namun adil. Galang memulai perang ini dengan kebohongan, dan aku akan mengakhirinya dengan kenyataan yang menyakitkan. Tanda tangan di surat cerai tadi adalah deklarasi perangku. Dan dalam 1 minggu ke depan, aku akan menjadi jenderal yang memimpin eksekusi mati atas kehidupan nyaman mereka. Matahari pagi di hari keempat pasca pengusiranku bersinar dengan terik yang tidak wajar. Dari penthouseku yang sejuk, aku menatap layar tablet yang terhubung dengan CCTV tersembunyi yang pernah kupasang di ruang tamu dan halaman depan rumah lamaku. CCTV itu berukuran sangat kecil, tersamar di dalam detektor asap dan pot bunga, sehingga Galang yang ceroboh tidak akan pernah menyadarinya. Ini adalah tontonan pribadiku, sebuah reality show berjudul Kehancuran Orang Sombong. Jam menunjukkan pukul 8 tepat. Sesuai instruksiku kepada Rafa, ini adalah waktu dimulainya pemadaman total. Di layar, aku melihat Sinta sedang duduk santai di sofa kulit Italiaku, memegang gelas jus jeruk, sementara kakinya diselonjorkan ke meja. Dia memakai masker wajah dan daster sutra milikku yang tertinggal. Galang belum terlihat, mungkin masih tidur lelap menikmati
kebebasannya. Tiba-tiba, lampu kristal di ruang tamu padam. Kipas angin gantung berhenti berputar perlahan. Dari kejauhan, aku bisa membayangkan suara dengungan halus kulkas dan AC sentral yang mati serentak. Loh, kok mati? Sinta bergumam, terekam jelas oleh mikrofon CCTV. Dia mengibaskan tangannya, merasa geras ketika karena sistem ventilasi rumah itu memang bergantung penuh pada AC. Sinta berteriak, "Mas Galang, Mas, listriknya mati nih. Tokennya habis ya." Beberapa saat kemudian, Galang muncul dengan wajah bantal, hanya memakai celana pendek. Dia menggaruk perutnya yang mulai buncit. "Ah, masa sih? Itu kan pasca bayar, sayang. Gak mungkin habis token. Paling gangguan dari pusat." Galang berjalan malas menuju saklar, menekannya berkali-kali. "Nihil." Dia mencoba menyalakan TV besar di ruang tengah. Layar tetap hitam. Kepanikan kecil mulai terlihat di wajahnya saat dia mencoba menyalakan keran air di wastafel dapur untuk mencuci muka. Tidak setetes air pun keluar. "Air juga mati, Mas. Gimana sih? Aku mau mandi loh, mau cerembat nanti siang." Rengek Sinta, suaranya mulai meninggi. "Kamu bilang tagihan semua sudah beres." Aku tersenyum miring sambil menyeruput kopi hangatku. "Tentu saja sudah. Beres. Beres kupotong. Aku sudah menghubungi PLN dan PDAM, meminta pemutusan sementara dengan alasan renovasi total dan tunggakan yang sengaja tidak kubayar dari rekening utamaku 2 hari sebelumnya." Di layar, Galang tampak bingung. Dia mengambil ponselnya, mencoba menelepon layanan pelanggan. Aku bisa melihat gestur tubuhnya yang mulai gelisah. Dia mondar-mandir. "Halo? Ya, ini dengan Bapak Galang." "Apa? Diputus karena permintaan pemilik?" "Loh, saya pemiliknya." "Apa? Atas nama Bu Diandra?" "Mbak, sertifikat rumah ini sudah ganti nama." "Halo? Halo?" Galang membanting ponselnya ke sofa. Wajahnya merah padam. "Sialan, si Diandra pasti yang main gila." "Tunggu, maksudnya gimana Mas?" Sinta bangkit, masker wajahnya mulai retak. "Kamu bilang rumah ini udah jadi milik kamu seutuhnya. Kok dia masih bisa mutus listrik? Kamu bohong ya?" "Aku gak bohong, Sinta. Sertifikatnya ada di brankas. Ini cuma masalah administrasi PLN yang belum update data." Galang membela diri dengan nada tinggi. "Nanti aku urus. Sekarang kamu diam dulu, jangan bikin pusing." "Gimana mau diam? Panas tau. Kamu janji hidup enak, baru 3 hari kok kayak neraka begini." Sinta melempar bantal sofa ke arah Galang. "Pertengkaran pertama. Checklist." Namun, itu baru permulaan. Menjelang siang, suhu di dalam rumah yang tertutup rapat tanpa ventilasi memadai itu meningkat drastis. Lewat kamera, aku melihat mereka berdua bercucuran keringat. Sinta sudah melepas maskernya dengan kasar, make-up-nya luntur. Galang mencoba membuka jendela, tapi debu jalanan langsung masuk, membuat Sinta semakin histeris. Lalu, datanglah tamu istimewa yang sudah disiapkan Rafa. Pukul 14, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan pagar. 3 orang pria berbadan besar, berjaket kulit hitam meski cuaca panas, turun dari mobil. Mereka tidak membawa senjata tajam, tapi aura mereka cukup untuk membuat nyali ciut. Mereka adalah tim keamanan profesional yang berakting sebagai penagih utang, naga penagih. Dum, dum, dum. Pagar besi rumah digedor dengan keras menggunakan tongkat bisbol. Suaranya menggelegar sampai ke dalam rumah. Galang yang sedang kipas-kipas pakai koran langsung terlonjak kaget. "Galang, keluar lo!" teriak salah satu pria itu. Suaranya berat dan serak. "Bayar utang atau gue sita nyawa lo." Wajah Galang pucat pasi. Seketika itu juga, fobia akutnya kambuh. Kakinya gemetar hebat. Dia berlari terbirit-birit mematikan gorden jendela, lalu bersembunyi di balik sofa. "Mas, itu siapa Mas?" bisik Sinta, wajahnya ikut ketakutan. "SSDD." "Diam. Itu orang salah sambung," bisik Galang, keringat dingin sebesar biji jagung mengucur di pelipisnya. "Salah sambung gimana? Dia panggil nama kamu."
Galang, desak Sinta. Galang, jangan ngumpet di ketiak pelacur lo. Gue tahu lo di dalam, teriak penagih itu lagi. Bunga lo udah numpuk jadi 2 miliar. Keluar atau gue bakar pagarnya. Mendengar kata 2 miliar, mata Sinta melotot nyaris keluar. Dia menatap Galang dengan tatapan horor. 2 miliar? Mas, kamu punya utang 2 miliar? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang uang kamu banyak. Itu cuma salah paham bisnis, Sin. Biasa dalam investasi. Galang mencoba berbohong, tapi suaranya bergetar hebat. Dia merangkak, memegang kaki Sinta. Tolong, jangan buka pintu. Jangan bersuara. Teror itu berlangsung selama 1 jam penuh. Para penagih itu tidak mendobrak masuk, karena instruksiku jelas agar tidak ada kerusakan fisik. Tapi mereka melakukan perang mental. Mereka melempar sampah busuk ke halaman, menempel stiker besar bertuliskan, "Rumah ini milik penipu," di tembok pagar, dan terus meneriakkan ancaman-ancaman tentang penjara dan penyiksaan. Galang, yang punya trauma masa kecil melihat ayahnya diseret polisi karena utang, benar-benar hancur. Dia meringkuk di lantai dalam posisi janin, menutup telinganya rapat-rapat, bergumam tidak jelas. "Ampun, jangan penjara, ampun." Sinta melihat pemandangan menyedihkan itu dengan rasa jijik. Bayangan laki-laki gagah dan kaya raya yang ia banggakan runtuh seketika, digantikan oleh pengecut yang menangis di lantai. "Bangun, Mas. Banci banget sih jadi laki." Sinta menendang kaki Galang. "Hadapi mereka kalau kamu emang benar. Jangan cuma berani sama istri tua kamu doang. Kamu gak ngerti, Sinta? Mereka itu monster," rintih Galang. Malam harinya adalah puncak kesengsaraan mereka. Listrik masih mati. Rumah gelap gulita, hanya diterangi lilin yang Sinta temukan di dapur. Udara pengap, bau sampah yang dilempar penagih mulai masuk ke dalam rumah. Galang tidak berani keluar untuk membeli makanan, karena takut penagih masih mengintai. Perut mereka keroncongan. "Aku lapar, Mas," keluh Sinta di kegelapan. "Mana janji kamu mau ajak dinner di Hotel Bintang 5? Sekarang beli nasi goreng tek-tek aja gak bisa keluar." "Sabar sedikit kenapa sih? Besok pagi aku ke bank," sentak Galang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa egonya. "Besok aku gadai sertifikat rumah ini. Kita bakal dapat uang tunai miliaran. Aku bayar lunas semua utang itu, aku sewa pengawal, dan kita pindah ke hotel paling mahal. Kamu pegang omonganku. Awas kalau bohong lagi," ancam Sinta dingin. "Kalau besok kamu gak bawa uang, aku pergi. Aku gak mau hidup susah sama penipu." Aku mematikan tabletku. Babak pertama selesai dengan sempurna. Galang sekarang terpojok. Rasa takut akan penjara dan tekanan dari Sinta membuatnya tidak punya pilihan lain selain merealisasikan rencana bodohnya, menggadaikan sertifikat palsu itu. Dia pikir sertifikat itu adalah tiket emasnya menuju kebebasan. Dia tidak tahu, itu adalah tiket ekspres menuju kehancuran mutlak. Malam ini, biarkan mereka tidur dalam ketakutan dan kelaparan. Besok, aku akan memberi mereka makan berupa kenyataan pahit. Aku tidur nyenyak malam itu, sementara di rumah sana, Galang terjaga sepanjang malam. Setiap kali mendengar suara angin ia gemetar, mengira polisi datang untuk menyeretnya. Rasa bersalah? Tidak ada. Dia yang memulai api ini. Aku hanya menyiramnya dengan bensin agar cepat habis terbakar. Pagi hari ke-6. Matahari belum tinggi, tapi Galang sudah rapi, atau setidaknya berusaha terlihat rapi. Kemeja kerjanya kusut karena tidak disetrika, listrik mati, dan wajahnya terlihat kuyu dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata. Bau badannya sedikit apek karena tidak mandi sehari semalam, hanya dilap pakai tisu basah sisa milik Sinta. Sinta juga ikut. Dia memakai kacamata hitam besar untuk menutupi wajahnya yang tanpa make-up dan cemberut. Dia membawa tas besar, siap menampung uang tunai yang dijanjikan Galang. Keserakahan wanita itu memang luar biasa. Ketakutannya kemarin hilang seketika saat mendengar kata, uang cair. Mereka berangkat menggunakan mobil Pajero yang bensinnya tinggal 1 bar. Galang menyetir dengan gugup, matanya liar menatap spion, takut diikuti oleh naga penagih. Tujuannya jelas, bank sentral swasta,
Tempat di mana aku tahu manajernya adalah kenalan baik Rafa. Aku tidak perlu melihat CCTV lagi. Kali ini, aku mendapatkan laporan langsung audio streaming dari alat penyadap yang kutempel di bawah meja kerja Pak Haryo, manajer kredit bank tersebut. Tenang, sayang. Sertifikat ini nilainya taksiran pasar bisa 15 miliar. Kita minta pinjaman 5 miliar saja biar cair cepat hari ini, ujar Galang di dalam mobil, suaranya terdengar berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Cepetan, Mas. Aku udah gerah banget. Pokoknya habis cair, kita langsung check-in di Ritz-Carlton. Aku mau mandi kembang, sahut Sinta ketus. Sesampainya di bank, mereka langsung meminta bertemu manajer dengan alasan nasabah prioritas. Karena penampilan mereka yang masih terlihat agak berduit dan Galang membawa map sertifikat, resepsionis mengarahkan mereka ke ruangan Pak Haryo. Selamat pagi, Pak Galang. Ada yang bisa saya bantu? Suara Pak Haryo terdengar ramah namun formal. Pagi, Pak. Saya mau mengajukan pinjaman dengan agunan sertifikat rumah. Saya butuh dana cepat. Pak. Tunai atau transfer hari ini juga. Ini sertifikatnya, hak milik atas nama saya sendiri, Galang Pratama. Lokasi di Pondok Indah, ujar Galang dengan nada mendesak, meletakkan map merah itu di meja. Terdengar suara kertas dibuka. Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding dan dengungan AC yang terdengar. Galang pasti sedang menahan napasnya saat ini. Gumam Pak Haryo. Rumah di Jalan Melati nomor 10 ya? Lokasi yang sangat strategis. Betul, Pak. Nilainya tinggi. Saya cuma butuh 5 miliar. Sela Galang cepat. Sebentar ya, Pak Galang. Saya perlu verifikasi nomor registrasi sertifikat ini ke sistem BPN, Badan Pertanahan Nasional, yang terhubung dengan kami. Prosedur standar, kata Pak Haryo. Suara ketikan keyboard terdengar. Detik demi detik berlalu. Bagi Galang, ini pasti terasa seperti berjam-jam. Mas, kok lama sih? Bisik Sinta tidak sabar. SSTT, sabar. Lagi dicek, balas Galang. Tiba-tiba, suara ketikan berhenti. Pak Galang, suara Pak Haryo berubah. Tidak lagi ramah, tapi dingin dan penuh selidik. Bapak yakin ini sertifikat asli yang Bapak miliki? Ya yakin dong, Pak. Itu baru jadi minggu lalu dari notaris. Nama saya sudah tercetak di situ. Suara Galang meninggi, defensif. Aneh sekali, lanjut Pak Haryo, karena menurut database BPN yang terintegrasi real-time, nomor sertifikat yang tertera di dokumen Bapak ini tidak terdaftar. Atau lebih tepatnya, nomor ini adalah nomor kosong. Apa? Maksud Bapak apa? Bapak nuduh saya malsuin? Galang gebrak meja. Bukan menuduh, Pak, tapi data berbicara. Dan satu lagi, untuk alamat Jalan Melati nomor 10, data di sistem kami menunjukkan sertifikat yang sah masih atas nama Nyonya Diandra Paramita. Tidak ada riwayat balik nama dalam 10 tahun terakhir. Jlier. Aku bisa membayangkan wajah Galang saat itu. Pucat pasi seputih kertas. Rahangnya jatuh. Jantungnya pasti berhenti berdetak sesaat. Gak mungkin. Itu pasti sistem Bapak yang salah. Saya bayar notaris mahal. Pak Hadi notarisnya. Galang mulai gagap, keringat dingin mulai bercucuran lagi. Pak Hadi, notaris yang berkantor di Ruko Cempaka? Tanya Pak Haryo. Setahu saya, izin praktik beliau sudah dicabut 2 tahun lalu karena kasus penipuan. Pak, Bapak sepertinya korban sindikat notaris bodong. Suasana hening yang mencekam. Lalu, suara Sinta memecah keheningan dengan jeritan histeris. Apa? Jadi sertifikat ini palsu? Kamu ditipu, Mas? Jadi kita gak dapat uang? Diam kamu, Sinta, bentak Galang, panik. Pak, tolong Pak, cek lagi. Saya butuh uang itu. Saya dikejar utang, Pak. Tolong cairkan saja. Nanti saya urus sertifikatnya. Maaf, Pak Galang. Kami tidak bisa memproses dokumen palsu. Dan karena Bapak mencoba mengajukan pinjaman dengan dokumen palsu, sesuai prosedur keamanan bank, saya harus memanggil keamanan, tegas Pak Haryo. Jangan panggil polisi. Saya bukan penjahat.
Saya cuma... Galang merengek seperti anak kecil. Fobianya terhadap polisi membuatnya hilang akal. Dia menyambar sertifikat palsu itu dan menarik tangan Sinta. Ayo pergi. Ban ini gila. Mereka berlari keluar dari ruangan Pak Haryo, dikejar oleh tatapan aneh para nasabah lain dan security yang mengawal mereka sampai pintu keluar. Galang dipermalukan di tempat umum. Tapi serangan faktual belum selesai. Oh, belum. Itu baru hidangan pembuka. Saat mereka masuk kembali ke dalam mobil dengan napas terengah-engah, ponsel Galang berbunyi. Tanda notifikasi email masuk. Galang dengan tangan gemetar membukanya. Itu adalah email resmi dari HRD perusahaan tempat dia bekerja, perusahaan di mana aku adalah pemegang saham mayoritas yang selama ini bersembunyi di balik nama perusahaan induk. Apalagi ini? Desis Galang. Matanya membelalak membaca subjek email. Surat pemberhentian kerja, PHK, dengan tidak hormat. Isinya singkat, padat, dan mematikan, kepada Saudara Galang Pratama. Berdasarkan audit internal, saudara terbukti melakukan penggelapan dana operasional, kasbon fiktif, dan penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan ini, perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak efektif hari ini. Kami juga akan memproses temuan ini ke jalur hukum jika saudara tidak mengembalikan dana sebesar 500 juta rupiah dalam waktu 2x 24 jam. Harap kembalikan mobil inventaris perusahaan hari ini juga. Galang menjatuhkan ponselnya ke pangkuan. Tatapannya kosong menatap jalanan yang macet. Kenapa lagi, Mas? Kenapa muka kamu kayak mayat gitu? Tanya Sinta, suaranya penuh kemarahan dan kepanikan. Mana uangnya? Kita mau kemana sekarang? Aku dipecat. Sin, bisik Galang, suaranya hampir tidak terdengar. Aku dipecat. Dituduh menggelapkan uang. Dan mobil ini harus dikembalikan hari ini. Sinta terdiam selama 3 detik, mencerna informasi itu. Lalu meledaklah bom waktu itu. Dasar laki-laki tidak guna. Sinta memukul bahu Galang keras-keras. Kamu bohongin aku dari awal. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang kamu kaya. Ternyata kamu cuma karyawan maling, penipu, banyak utang, dan sekarang pengangguran. Dan kamu bawa aku lari dari rumah orang tuaku cuma buat hidup melarat. Sinta, dengerin dulu. Aku masih bisa. Bisa apa? Bisa masuk penjara? Aku gak mau ikut ke bawah susah ya. Turunin aku sekarang. Sinta berteriak histeris sambil mencoba membuka pintu mobil yang sedang melaju pelan. Jangan gila, Sin. Kita selesaikan di rumah. Galang mencoba menahan. Rumah siapa? Itu rumah Diandra. Kamu gak punya rumah. Kamu gak punya apa-apa. Minggir. Sinta berhasil membuka kunci pintu saat mobil berhenti di lampu merah. Dia melompat keluar, membanting pintu sekuat tenaga, dan langsung menyetop taksi yang lewat. Dia pergi begitu saja, meninggalkan Galang sendirian di dalam mobil mewah yang bukan miliknya, memegang sertifikat palsu, dengan status pengangguran dan buronan utang. Galang memukul setir mobil sekuat tenaga. Arg! Diandra? Ini pasti kerjaan kamu? Teriaknya frustrasi. Tapi dia salah. Ini bukan sekadar kerjaanku. Ini adalah hasil panen dari benih yang dia tanam sendiri. Aku hanya mempercepat musim panennya. Aku melepas earphone yang terhubung ke penyadap. Rasanya puas. Sangat puas. Fakta sudah menghantamnya bertubi-tubi dalam 1 jam. Sertifikat palsu, aset hilang. Pinjaman ditolak, harapan uang hilang. Dipecat tidak hormat, karir dan status sosial hilang. Ditinggal selingkuhan, cinta palsu hilang. Galang sekarang sendirian, telanjang bulat tanpa perlindungan apapun di tengah badai yang dia ciptakan. Dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dikejar rentenir, dan sebentar lagi dia harus menghadapi penghakiman terakhir dariku. Aku menelepon Rafa. Siapkan pasukan untuk besok, Raf. Besok adalah hari ke-7. Saatnya kita ambil alih rumah itu secara fisik dan menendang sampah itu keluar untuk selamanya. Siap, bos, jawab Rafa. Polisi juga sudah siap dengan surat penangkapan atas tuduhan pemalsuan dokumen yang kita laporkan kemarin.
Bagus, kataku sambil menatap kalender. Lingkaran merah di tanggal besok seolah bersinar. Besok, Galang akan belajar arti kata, penyesalan, yang sesungguhnya. Dia akan melihat bagaimana, istri bodoh, ini menghancurkan sisa hidupnya di depan mata kepala semua orang yang mengenalnya. Persidangan jalanan akan segera dimulai. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena gelisah, melainkan karena rasa antusias yang membuncah di dadaku. Hari ini adalah tenggat waktu yang kuberikan pada Galang, atau lebih tepatnya, tenggat waktu bagi nasib mereka untuk dieksekusi. Langit Jakarta tampak cerah, seolah alam semesta merestui langkah terakhirku untuk membersihkan sampah dari hidupku. Aku memilih pakaianku dengan sangat hati-hati. Bukan daster rumahan seperti yang biasa kupakai saat melayani Galang, melainkan setelan blazer putih gading dengan potongan tegas, dipadukan dengan celana bahan senada dan sepatu hak tinggi merah marun. Riasanku tajam namun elegan. Di cermin, aku tidak melihat Diandra si istri penurut. Aku melihat Diandra sang pemilik tahta yang akan kembali merebut kerajaannya. Pukul 9 pagi, aku bertemu Rafa di lobi apartemen. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 1 orang berpakaian preman, seorang detektif yang menangani kasus penipuan Galang. Semua sudah siap, Diandra, kata Rafa sambil menyerahkan sebuah map biru. Surat penangkapan sudah diterbitkan. Bukti pemalsuan dokumen negara dan penggelapan dana perusahaan sudah cukup untuk menjebloskannya ke sel selama minimal 5 tahun. Bagus, jawabku singkat. Ayo kita buat pertunjukan. Kami berangkat dengan iring-iringan 2 mobil. Saat mobilku memasuki komplek perumahan lamaku, aku melihat pemandangan yang sudah kuduga. Di depan pagar rumahku yang kini ditempeli stiker, penipu, para tetangga sudah mulai berkumpul. Sepertinya keributan yang dibuat penagih utang beberapa hari lalu telah memancing rasa penasaran seluruh warga komplek. Ibu-ibu yang biasanya hanya bergosip di tukang sayur kini berdiri terang-terangan menunjuk-nunjuk rumah itu. Aku turun dari mobil dengan anggun. Suara bisik-bisik tetangga langsung berdengung keras. Itu Bu Diandra. Wah, cantik banget sekarang. Loh, bawa polisi? Ada apa ini? Katanya suaminya nipu ya? Kasihan Bu Diandra. Aku tersenyum tipis menyapa mereka, lalu berjalan menuju pagar. Gembok pagar itu sudah rusak. Sepertinya didobrak paksa oleh penagih utang atau mungkin Galang sendiri yang sudah tidak peduli. Aku, Rafa, dan para polisi melangkah masuk ke halaman. Pintu depan rumah terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara gaduh. Suara barang-barang dibanting dan teriakan melengking. Kami masuk ke ruang tamu. Pemandangan di dalam sana sungguh kacau balau. Galang duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi botol-botol air mineral kosong dan bungkus roti. Penampilannya hancur. Rambut acak-acakan, mata merah bengkak, dan kemeja yang sama dengan yang dipakainya kemarin. Dia terlihat seperti orang gila. Sementara itu, di sudut ruangan dekat lemari hias, Sinta sedang sibuk. Dia membawa tas koper besar dan dengan panik memasukkan barang-barang berharga apa saja yang bisa ia temukan. Vas bunga kristal, jam dinding antik, bahkan koleksi tas-tas lamaku yang masih tertinggal. Ternyata wanita ular ini kembali lagi. Setelah meninggalkan Galang di jalan kemarin, dia rupanya menyelinap masuk pagi ini untuk menjarah rumah sebelum kabur keluar kota. Cepat, cepat, gumam Sinta pada dirinya sendiri, tidak menyadari kehadiran kami. Sedang sibuk, Nona Sinta, sapaku lantang. Suaraku bagaikan petir di siang bolong bagi mereka berdua. Galang mendongak, matanya membelalak melihat sosokku yang berdiri menjulang dengan blazer putih bersih, kontras dengan dirinya yang kotor. Sinta menjatuhkan vas bunga yang dipegangnya, hingga pecah berkeping-keping. Diandra, suara Galang parau. Waktunya sudah habis. Galang, kataku dingin. 1 minggu sudah berlalu. Sesuai janjiku, aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Galang mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Diandra, tolong, aku bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Sinta yang memaksaku. Sinta melotot. Enak aja nyalahin gue. Lo yang ngaku kaya. Gue cuma korban. Sinta mencoba menyeret kopernya menuju pintu belakang,
berniat kabur. Namun, dua polisi dengan sigap menghadangnya. Mau kemana, Mbak? Silakan duduk dulu. Sinta mundur ketakutan. Pak polisi, saya gak salah Pak. Saya cuma tamu di sini. Tamu yang mencuri barang pemilik rumah, sindir Rafa tajam. Kami punya saksi mata dan bukti CCTV bahwa Anda masuk tanpa izin dan mengambil barang-barang berharga. Di saat yang bersamaan, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar sosok yang sangat familiar, Ibu Widya. Dia datang dengan tergopoh-gopoh, membawa rantang makanan, mungkin berniat menjenguk anak kesayangannya yang tidak bisa dihubungi seharian. Begitu Bu Widya masuk dan melihat polisi, rantang di tangannya jatuh. Gulai ayam tumpah mengotori lantai. Galang, anakku, ada apa ini? Kenapa ada polisi? Bu Widya berlari memeluk Galang yang masih terduduk lemas. Lalu dia menatapku dengan nyalang. Diandra, kamu apakan suamimu? Dasar istri durhaka. Kamu lapor polisi. Aku menatap mantan mertuaku itu dengan tatapan datar. Ibu tanya kenapa? Tanyakan pada anak kebanggaan ibu itu. Tanyakan sertifikat palsu siapa yang dia coba gadaikan. Tanyakan uang siapa yang dia pakai judi online sampai miliaran. Bu Widya terdiam, wajahnya pucat. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Pak, Rafa memberi kode pada polisi. Salah satu polisi maju, mengeluarkan borgol. Saudara Galang Pratama, kami menangkap Anda atas dugaan pemalsuan dokumen negara berupa sertifikat tanah, penipuan, dan penggelapan dana perusahaan sebesar 500 juta rupiah. Anda berhak diam atau menghubungi pengacara. Gak mau. Ibu tolong Galang. Galang gak mau dipenjara. Galang meronta-ronta seperti anak kecil, menangis histeris memeluk kaki ibunya. Trauma masa kecilnya meledak. Dia mengompol di celana saking takutnya. Bau pesing menyebar di ruangan itu. Jangan bawa anak saya. Diandra, cabut laporanmu. Kita ini keluarga. Teriak Bu Widya histeris, mencoba menarik tangan polisi. Aku melangkah maju, mendekatkan wajahku ke wajah Bu Widya. Keluarga? Sejak kapan ibu menganggap saya keluarga? Saat ibu menghina masakan saya? Saat ibu menyuruh Galang menceraikan saya dan merebut rumah ini? Atau saat ibu menikmati uang belanja hasil curian dari tabungan saya? Saya hilaf, Nak Diandra. Maafkan ibu. Tolonglah. Galang itu suami kamu. Bu Widya kini bersimpuh di kakiku, menyembah-nyembah. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Dulu dia memandangku dengan dagu terangkat, kini dia mencium ujung sepatuku. Dia bukan suami saya lagi. Jawabku tegas. Dan ini bukan tentang maaf, Bu. Ini tentang konsekuensi. Polisi menyeret Galang berdiri. Galang menangis meraung-raung, memanggil-manggil namaku, memohon ampun. Diandra, sayang, aku cinta kamu. Jangan lakukan ini. Aku akan berubah. Aku janji. Aku tidak bergeming. Hatiku sudah beku untuknya. Sementara itu, polisi lain memeriksa tas koper Sinta. Ini perhiasan emas dan jam tangan mewah. Saudari Sinta, Anda juga kami amankan atas tuduhan pencurian dengan pemberatan. Gak, itu punya saya. Mas Galang yang kasih. Elak Sinta. Punya kamu? Nota pembeliannya masih atas nama saya. Sinta, potongku. Mereka berdua digiring keluar rumah. Di halaman, puluhan tetangga sudah menonton. Saat Galang diseret keluar dengan tangan teborgol dan celana basah karena ompol, suara riuh rendah warga terdengar. Penipu. Mampus lo, sok kaya sih. Kasihan Bu Diandra ya, untung sudah sadar. Galang menunduk dalam-dalam, rasa malunya sudah tidak tertolong lagi. Sinta menutupi wajahnya dengan rambut, menangis kencang. Bu Widya mengejar di belakang mobil polisi sambil menangis histeris, sampai akhirnya pingsan di jalanan dan ditolong warga dengan enggan. Aku berdiri di teras rumah, menyaksikan mobil polisi itu membawa pergi masa laluku yang kelam. Rafa berdiri di sampingku. Sudah selesai, Diandra, bisiknya. Rumah ini aman. Asetmu aman. Mereka sudah tamat. Aku menarik napas panjang,
menghirup udara yang terasa jauh lebih segar meski matahari semakin terik. Beban seberat gunung yang selama ini menindih dadaku terangkat sudah. Tidak ada lagi manipulasi. Tidak ada lagi kebohongan. Terima kasih, Raf, kataku. Aku berbalik menatap rumah besar itu. Rumah yang dulu ingin kujadikan surga, tapi diubah menjadi neraka oleh mereka. Sekarang, neraka itu sudah kosong. Setannya sudah diusir. Aku bisa mulai merenovasinya, atau menjualnya dan membuang semua kenangan buruk itu. Para tetangga mulai mendekatiku, memberikan simpati. Aku menyambut mereka dengan senyuman tulus. Senyuman dari seorang wanita merdeka. Hari ini, di depan semua orang, aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang yang berdiri tegak di atas reruntuhan musuhku. Suara denting besi beradu dengan besi menggema di lorong yang lembab dan bau. Di salah satu sudut sel penjara yang sempit dan pengap, Galang duduk meringkuk. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya penuh dengan bekas luka koreng serta lebam. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan, direktur, yang dulu ia banggakan. "Heh, Galang, pijitin kaki gue," bentak seorang narapidana bertato naga di lengan, kepala kamar di sel itu. Dengan gemetar dan patuh, Galang merangkak mendekat dan mulai memijat kaki kasar preman itu. Jika pijatannya kurang keras, sebuah tendangan akan mendarat di rusuknya. Di penjara ini, Galang berada di kasta terendah. Sebagai penipu yang cengeng dan tidak punya uang untuk membeli perlindungan, dia menjadi bulan-bulanan. Setiap malam dia menangis dalam diam, meratapi nasibnya, merindukan kasur empuk dan masakan di Andra yang dulu ia sia-siakan. Trauma masa kecilnya menjadi nyata setiap hari. Dikelilingi penjahat, dibentak sipir, dan hidup dalam ketakutan konstan adalah makanan sehari-harinya. Kabar terakhir yang ia dengar, ibunya, Bu Widya, jarang menjenguk karena tidak punya ongkos. Sementara itu, di sebuah warung makan tenda pinggir jalan yang berdebu di Jakarta Timur, seorang wanita dengan rambut kusam sedang mencuci tumpukan piring kotor. "Sinta." "Wow, Sin. Itu piring yang benar nyucinya. Masih berminyak tuh," teriak pemilik warung, seorang ibu-ibu gemuk yang galak. "Iya, Bu, maaf," jawab Sinta lirih. Tangannya kasar dan pecah-pecah karena terkena sabun colek murahan setiap hari. Setelah keluar dari penjara dengan masa tahanan ringan, 6 bulan karena percobaan pencurian, Sinta tidak bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Keluarganya di kampung menolaknya karena malu, teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Tidak ada laki-laki kaya yang mau melirik janda mantan narapidana dengan catatan kriminal. Sinta menatap jalanan raya yang macet. Terkadang, ia melihat mobil-mobil mewah lewat dan membayangkan dirinya ada di sana. Tapi lamunannya buyar saat cipratan air cucian piring mengenai wajahnya. Karma telah merenggut kecantikannya dan kemewahan yang ia duakan. Sekarang, ia hanyalah buruh cuci piring yang berjuang untuk makan 1 kali sehari. Dan Bu Widya? Dia hidup sebatang kara di sebuah petak kontrakan sempit dekat tempat pembuangan sampah. Tetangga-tetangganya menjauhinya karena tahu sifat aslinya yang buruk. Setiap hari ia hanya duduk melamun di depan pintu, memandangi foto Galang yang sudah kusam, menyesali keserakahannya yang telah menghancurkan masa depan anak semata wayangnya. Andai saja dulu dia bersyukur memiliki menantu seperti Diandra, andai saja. Jauh dari penderitaan mereka, di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta, lampu sorot menyinari panggung yang megah. Dan penghargaan Women Entrepreneur of the Year tahun ini jatuh kepada Ibu Diandra Paramita. Tepuk tangan gemuruh membahana di seluruh ruangan. Aku berdiri dari kursi VIP, merapikan gaun malam sutra berwarna biru safir yang membalut tubuhku dengan sempurna. Aku berjalan menuju panggung dengan langkah penuh percaya diri, disambut senyuman hangat dari rekan-rekan bisnis dan investor. Setahun ini adalah tahun kebangkitanku. Setelah menyingkirkan parasit dari hidupku, aku fokus sepenuhnya membangun kembali perusahaan properti ayahku. Dengan tangan dingin dan strategi yang tepat, aku berhasil melipat gandakan aset perusahaan. Proyek-proyek perumahan yang kupimpin sukses besar. Aku menerima piala kristal itu, tersenyum pada ratusan pasang mata yang menatapku dengan kagum. Di barisan depan, aku melihat Rafa bertepuk tangan paling keras. Hubungan kami semakin dekat, berkembang menjadi sesuatu yang lebih spesial, namun kami menjalaninya dengan perlahan dan dewasa.
Dia adalah partner yang sepadan, yang menghargai kecerdasanku, bukan yang terintimidasi olehnya. Aku mendekatkan diri ke mikrofon untuk memberikan pidato kemenangan. Terima kasih. Suaraku bergema, tenang dan berwibawa. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk masa lalu saya. Untuk kegagalan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang pernah saya rasakan. Karena tanpa semua itu, saya tidak akan menemukan kekuatan terbesar yang ada dalam diri saya. Saya belajar bahwa wanita tidak boleh hanya diam dan menerima nasib. Kita harus memegang kendali atas hidup kita sendiri. Semua orang bertepuk tangan lagi. Malam itu, setelah acara selesai, aku berdiri di balkon hotel, menatap langit malam Jakarta. Di bawah sana, kehidupan terus berjalan. Di suatu tempat yang gelap, ada orang-orang yang sedang membayar mahal atas kesalahan mereka. Tapi di sini, di tempatku berdiri, masa depan bersinar terang. Aku mengeluarkan ponselku, melihat foto lamaku setahun yang lalu, wanita dengan mata sembab dan das terlusuh. Aku menghapus foto itu. Diandra yang itu sudah tidak ada. Selamat tinggal, Galang, bisikku pada angin malam, melepaskan sisa-sisa nama itu dari hatiku untuk selamanya. Dan terima kasih. Karena kebodohanmu telah melahirkan kesuksesanku. Aku menutup mata, menikmati hembusan angin yang menerpa wajahku. Pembalasan dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh dengan tangan sendiri, tapi dengan membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Sementara kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita, hidup bahagia, sukses, dan damai. Dan itulah kemenangan yang sejati.